Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Guru Penggerak. Pada video kali ini, saya Gusti Ayu Prirahmani, calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Adapun dasar pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama bahwa pendidikan itu adalah menuntun murid untuk bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu kodrat anak untuk bermain. Jadi dalam pembelajaran guru bisa menyisipkan game atau ice breaking sebagai sarana bermain. Yang ketiga yaitu pendidikan yang berpihak pada anak. Pembelajaran bukan lagi berpusat pada guru yang banyak berperan dalam pembelajaran, tetapi guru berperan sebagai fasilitator dan motivator. Yang keempat yaitu murid bukan tabula rasa, tapi murid adalah kertas dengan garis-garis buram yang nantinya ditebalkan oleh gurunya. Yang kelima yaitu budi pekerti. Pendidikan menuntun agar murid memiliki budi pekerti yang baik. Yang ketujuh, guru dianggap sebagai petani. Petani hanya bisa merawat, memupuk, dan menyiram tanaman agar tanaman bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga guru. Guru bertugas menuntun murid sesuai kodratnya agar murid mencapai tujuan dalam hidupnya. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya menjernihkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa yang pertama, belum memahami makna menuntun sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam pembelajaran, saya memaksa peserta didik untuk mencapai kompetensi yang sama sesuai dengan tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan kodrat yang ada pada masing-masing anak. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang saya yakini bisa mengantarkan anak pada tujuan pembelajaran tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang ketiga, pembelajaran dilakukan untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM dan target kurikulum, atau berfokus pada aspek kognitif saja. Seharusnya pendidikan itu bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi ada aspek lain yang perlu diperhatikan. Yang keempat, guru mendominasi pembelajaran atau teacher centered. Dalam pembelajaran saya satu-satunya sumber informasi dan saya menyampaikan materi dengan banyak berceramah dan siswa hanya duduk diam mendengarkan. Kemudian jika saya tanya, apakah ada pertanyaan atau apakah mereka sudah paham tentang materi yang saya sampaikan, mereka hanya diam. Dan yang terakhir, guru cenderung meminta suasana kelas yang tertib dan tenang agar murid fokus pada penyampaian guru. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain. Yang pertama, merubah pemikiran bahwa setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan tempatnya bertumbuh atau kodrat alam, dan perlu dituntun sesuai perkembangan zaman agar dapat menjawab kebutuhan anak pada zamannya. Yang kedua, guru memiliki peran menuntun bukan menuntut murid. Dalam menyelesaikan tugas, saya menyesuaikan dengan potensi dan karakteristik anak. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada anak. Anak menjadi lebih aktif dan mendapatkan pengalaman langsung sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Yang keempat, guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Guru hanya dapat menuntun dan mengarahkan pada hal-hal yang baik.
Yang kelima, menghargai karakteristik anak. Anak terlahir berbeda-beda. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang pamong, saya hanya dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga dapat merubah perilaku saya antara lain. Yang pertama, lebih memperhatikan potensi, bakat, dan minat serta karakteristik anak. Yang kedua, sebagai guru saya dapat menyajikan pembelajaran yang menarik sehingga murid termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, sebagai seorang guru saya dapat memberikan kebebasan pada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain. Yang pertama, selalu berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran agar memupuk nilai religius pada anak. Yang kedua, memberikan kebebasan murid dalam berpendapat agar menumbuhkan rasa percaya diri pada anak. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid. Yang keempat, menerapkan pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik selalu saya tanamkan agar anak bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kelima, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman agar nantinya murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang keenam, sebagai guru saya menerapkan sistem Among bahwa pendidikan itu menuntun bukan menuntut dengan pola asah, asih, dan asuh. Yang ketujuh, sesuai kodrat anak adalah bermain, saya mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar lebih menyenangkan. Dan yang terakhir, saya melakukan refleksi dan menanyakan kendala yang dihadapi murid di akhir pembelajaran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Antara lain, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Pendidikan bukan hanya secara akademik, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Shanti Shanti.